Pemadam kebakaran. Assalamualaikum anak-anak. Good morning, students. How are you today? I'm great too. Thank you. Now, before we start our lesson today, please Astro to lead our prayers today. Okay, friends, let's pray together. Finish. Okay, thank you Astro. Now, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, jadi masuk semua ya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Jadi kalian itu adalah orang-orang yang hebat ya. Karena apa? Karena kalian sudah bisa mengalahkan tantangan hidup kalian supaya kalian bisa datang ke sekolah ini. Jadi kalian itu bisa mengalahkan rasa malas kalian ya untuk datang ke sekolah. Nah, sesuatu yang hebat tidak akan terjadi kepada orang-orang yang tidak hebat. Nah, kalian inilah termasuk orang-orang yang hebat. Maka kalian patut untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. What I want to know, what have you learned from the last lesson? I want Fadri to answer. Belajar apa? Fadri, what have you learned from the last lesson? Apa saja yang kamu dapatkan dari pembelajaran sebelumnya? Tentang surat resmi, Mem. Surat resmi, apa saja ciri-ciri surat resmi? Fadri, apa itu surat resmi? Surat-surat yang digunakan untuk hal resmi. Contohnya surat perusahaan. Oke, sekarang Mem pengen tahu, ada yang menulis surat pribadi. Have you ever written a personal letter? Pernah, Mam, di WhatsApp. Oke, ya di WhatsApp ya termasuk short message ya. Jadi short message itu termasuk surat, tapi bukan surat yang ada tanggalnya, ada bagian-bagian suratnya ya. Nanti kita pelajari itu tentang surat personal letter atau surat pribadi ya. Nah, sekarang how did you write the letter? Kalau misalnya kalian nulis surat pribadi ya, kira-kira ada apa saja yang kalian tuliskan di surat pribadi itu selain yang di WhatsApp tadi ya? Coba Dea. Mungkin ada tanggalnya, Mem, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan.
Oke, bagus ya jawabannya. Jadi kita kalau menulis surat itu ada kerangka karangannya dulu. Jadi kita harus tulis tanggal ya. Sudah itu ada salam pembukanya dulu, misal dengan hormat kalau kepada orang tua, atau misalnya yang tersayang kalau misalnya kita mau ngirim surat ke ke saudara atau ke sahabat kita ya yang kita sayangi. Sudah itu ada isi suratnya menceritakan kita pengen cerita apa, masalah pribadi lah misalnya, kita pengen sharing kehidupan kita yang pengalaman-pengalaman kita yang pengen orang lain tahu atau orang tua kita tahu, saudara kita tahu. Sudah itu baru salam penutup dan tanda tangan si penulis suratnya ya. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kalian nanti setelah belajar pelajaran personal letter, kalian akan mampu membedakan, menganalisa dan membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan serta menyusun teks surat pribadi atau personal letter sendiri dengan tepat dan sesuai konteks. Sekarang perhatikan contoh teks di depan kalian ini dan lihat soal yang ada di LKPD kalian. Jadi kalian coba untuk jawab pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan teks yang ada di layar proyektor ini. Kalian amati dulu, yang kasih waktu beberapa menit ya. Oke anak-anak, karena kalian tadi sudah memperhatikan contoh teks yang ada sebelumnya tadi dan melihat pertanyaan yang ada di LKPD, maka mau tanya dulu ya, pertanyaan di LKPD sudah bisa kalian jawab atau belum? Nomor 1, Bayu, what does the text tell you about? Bayu. Bahwa teks surat pribadi tersebut menceritakan tentang temannya yang memiliki pekerjaan baru. Oke, jadi surat tersebut menceritakan dia mau mengucapkan selamat ya. Temannya itu baru mendapatkan pekerjaan ya ceritanya. Untuk pertanyaan kedua, Dea lagi ya. Why does the writer write the text atau write the letter? Ya, mengapa dia menuliskan surat tersebut? Tujuannya apa? Because he wants to congratulate my friend. Ya, jadi dia pengen give congratulations to his friend ya. Si Rahul tadi pengen mengucapkan ucapan selamat telah mendapatkan pekerjaan baru. Pertanyaan selanjutnya, what does paragraph 1 tell you about? Erida, coba jawab pertanyaannya Erida. Pendahuluan ya, jadi ada paragraf pertama dia menceritakan apa kalau pendahuluan menurut kamu? Ucapan selamat itu. Ya, ucapan selamat kepada temannya sudah mendapatkan pekerjaan baru ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, what do paragraph 2 and 3 tell you about? Ya, Intan coba jawab pertanyaannya. Isi surat. Isi surat berisi tentang apa ceritanya tadi nak? Isi suratnya menceritakan tentang si Rahul memberikan pujian kepada temannya. Ya, jadi dia memberikan pujian kepada temannya karena telah mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan ya, sudah berusaha keras ya mendapatkan pekerjaan yang dia mau. Oke, selanjutnya, what elements do you find in the text? Kira-kira dalam teks itu, dalam teks surat tadi ada apa saja? Misal ada tanggal, terus ada apa lagi ya? Berikutnya coba iti. Di surat terdapat tanggal, alamat, salam pembuka, orang yang dituju, salam penutup, dan orang yang menulis. Oke, bagus ya. Jadi yang terakhir, what kind of tense is used in the text? Tenses apa yang digunakan dalam personal text tersebut ya, yang pernah kita pelajari? Ada simple present, ada simple past, simple future. Kira-kira teks apa yang ada?
Okay, I would like you did to answer. Jadi, do you know the what kind of tense is used in the text atau di personal letter itu menggunakan bentuk tenses apa? Simple present tense yang ada di kata no. Ya, bagus ya Yudi. Jadi ada dua tenses yang bisa kita temukan di dalam contoh teks tadi, ya, yaitu simple past tense atau tenses yang digunakan untuk cerita masa lalu atau lampau yang sudah terjadi. Di kata heard, ya, saya dengar kayak gitu. Sudah itu ada di kata know. Kata kerja pertama itu simple present tense. Jadi bisa campuran antara simple past tense dengan simple present tense. Ya. Jadi kita boleh gunakan keduanya dalam satu contoh personal letter. Ya. Nah, jadi yang sudah kita bahas tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih ke kalian tadi, ya, bisa kita simpulkan bahwa personal letter itu definisinya adalah a letter written by a person to whom he or she knows well. Jadi sebuah surat yang dituliskan oleh seseorang kepada orang yang dia kenal, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa juga saudara, ya. Terus ada social functionnya yang disebutkan oleh temannya tadi, ya, fungsi dia menuliskan surat itu apa? Yaitu untuk create a close relationship to the letter receiver. Jadi untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat lagi kepada orang yang dikirimkan surat, ya. Jadi kalau kita bertukar kabar itu kan kita menjadi lebih dekat pada orang itu. Dan generic structure-nya ada yang disebutkan temannya tadi, elemen-elemennya ada tanggal, ada address, alamat, ya. Ada salutation atau salam pembuka dan nama orang yang dituju. Body of the letter, ada misalnya ada paragraf 1, 2, dan 3, ya. Ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada paragraf penutup. Dan complimentary clause, yaitu salam penutup. Salam penutup ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia yang biasa kita gunakan adalah misalnya salam hormat, ya. Salam hormat atau salam terkasih, salam tersayang, ya, dari siapa, signature-nya siapa, tanda tangan, dan nama orang yang menuliskan suratnya di akhir, ya. Jadi sudah paham ya generic structure-nya apa saja. Nanti kalian pada saat menuliskan contoh surat pribadi sendiri bisa lihat ini struktur kalimat atau struktur kerangka teksnya bagaimana, ya. Dan language features-nya atau unsur kebahasaannya yang biasa digunakan di personal letter ada simple present tense dan simple past tense. Karena menceritakan kejadian masa lampau atau yang sudah lewat atau juga rutinitas, ya. Ada pronoun juga, kata ganti benda seperti I dan you. Oke, ini adalah contoh dari surat pribadi yang menggunakan generic structure atau kerangka teks yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ada sender address-nya di atas. Jadi ini adalah satu surat tapi dibagi-bagi berdasarkan kerangka teksnya. Ada alamat si pengirim, ya, bisa di atas atau bisa juga di bawah. Date-nya, tanggal penulisan surat. Ada recipient name-nya, nama orang yang dituju dan alamat, ya, biasanya ada alamat orang yang ditujunya juga. Ada salutation atau salam pembukanya, ya. Terus ada opening of the letter, pendahuluan, ya, atau pembuka suratnya, paragraf pertama. Paragraf keduanya konten atau isi dari surat. Dan yang terakhir adalah closure of the letter atau penutup suratnya, biasanya mengharapkan si penerima surat membalas surat yang sudah kita kirimkan. Terus ada yours sincerely. Dan terakhir complimentary clause, ya. Complimentary clause ini adalah salam penutup, ya. Dan terakhir adalah tanda tangan atau nama si penulis surat. Ya, sudah paham ya sampai di sini? Paham. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, yang pengen kalian untuk
kata-kata atau sinonim dari kata-kata berikut ini. Jadi mem nanti bagikan kartu-kartu ini bukan untuk setiap siswa sih, jadi satu kartu bisa untuk 1 atau 3 orang. Jadi kalian bisa cari di kamus ya, untuk arti-arti ini mana yang punya makna kata yang sama. Jadi nanti pada saat kalian sudah temukan, mem minta kalian tempelkan ke bagian yang kosongnya ini. Misalnya ini di sini. Berdasarkan warna yang sama. Oke? Paham? Oke. Jadi mem bagikan ini, jadi bisa berdua atau sendiri-sendiri. Nanti tolong tempelkan kalau kalian sudah menemukan artinya memiliki makna yang sama, yang mana kalian tempelkan dengan pasangannya. Ya, mem bagikan 1 orang. Nah, jadi tentukan berdua ini kira-kira mana sinonim dari kata yang ada di depan. Ya. Ini bisa sendiri-sendiri ya, karena tidak ada pasangan, bisa sendiri-sendiri. Tentukan. Dan yang hijau di kotak yang hijau, yang kuning di kotak yang kuning. Ini kalian berdua. Ini sendiri-sendiri ya. Nah, nanti buka saja double tipnya untuk menempelkan di depan kelas. Silakan kalian cari artinya dulu di kamus. Oke, sudah selesai mencari artinya di kamus dan bisa menemukan sinonim dari kata-kata di depan. Ya, meminta yang sudah mendapatkan arti atau sinonim dari kata-kata di depan, silakan menempelkan kata-kata yang tepat. Misalnya, especially itu sinonimnya apa? Silakan. Oke, dari kata secara acak saja ya, dari quite. Quite artinya apa? Quite itu artinya cukup, ya, atau agak, ya. Siapa yang punya sinonim dari kata itu yang sudah dicari di kamus tadi? Silakan tempelkan di depan. Saya man. Oke, silakan. Oke, terima kasih Renaldi. Selanjutnya kata especially, sinonimnya apa? Oke, Agung silakan. Oke, particularly artinya apa, Agung? Artinya khususnya. Ya, jadi khususnya ya, artinya khususnya atau terkhusus. Oke. Sekarang saya minta untuk although. Siapa yang punya sinonim dari although? Ya, silakan maju. Ya, jadi artinya apa di bendo tadi? Walaupun. Oke, walaupun. Berikutnya kata ingenuity. Ya, artinya apa resourcefulness? Daya pikir atau kecerdikan. Iya, resourcefulness, daya pikir atau kecerdikan ya. Berikutnya kata hope. Saya kan. Ya, silakan. Ya, jadi hope artinya harapan atau mengharapkan ya, expect. Berikutnya influence. Saya kan. Ya, silakan Dea. Ya, apa artinya inspire atau influence? Mempengaruhi atau mengilhami. Ya, oke. Berikutnya kata direction. Saya man. Ya, silakan Astro. Oke, ya. Jadi artinya apa Astro? Direction to sign Artinya adalah visi. dari si Visi. penulis ya tadi ya. Oke. Berikutnya graduate.
Kitty, apa sinonim dari graduate? Artinya apa nak? Artinya lulus. Ya, lulus, bagus sekali. Untuk berikutnya appreciate. Saya Mem. Ya, silakan. Appreciate sinonimnya adalah Respect. ya, respect ya. Jadi cara bacanya respect. Artinya apa nak? Menghargai. Iya, menghargai. Terima kasih. Saya Mem. Saya Rizal. Oke. The last one. Encounter. Siapa yang punya? Saya Mem. Oke, silakan maju. Oke, sinonimnya adalah experience ya. Apa artinya? Mengalami. Mengalami atau mempunyai pernah melakukan kegiatan tersebut ya. Terima kasih Fajri. Oke, lanjut. Sekarang Mem pengen kalian berkelompok, jadi dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 siswa untuk membuat satu contoh surat pribadi atau personal letter untuk ditujukan kepada orang tua atau kepada sahabat atau kepada saudara kalian yang sudah lama tidak kalian temui, misalnya ada di luar kota, kaliannya ngekos di Lubuk Linggau, ya. Jadi contoh suratnya ada di sini. Jadi kalian melihat contoh-contoh suratnya ini, dia ada elemen apa saja atau generic structure-nya apa saja, bagian-bagiannya. Buatlah contoh berdasarkan apa yang sudah kalian pahami sebelumnya tadi. Ya, ada pertanyaan sebelum kalian untuk berkelompok? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke, silakan buat kelompoknya masing-masing. Jadi ini berkelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silakan gabungkan mejanya. Oke anak-anak, adakah kesulitan yang kalian hadapi pada saat menuliskan personal letter? Kelompok apa Mem? Oke, apa kesulitannya nak? Kesulitannya ialah merubah kata dari kata bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya. Oh iya, jadi kalian mau menuliskan kata-kata bahasa Inggris tapi harus sesuai dengan kata bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi bisa kalian gunakan kamus, nanti Mem cek juga grammarnya apakah tata bahasanya sudah sesuai atau belum. Baru nanti kalian cek lagi tulisan-tulisan kalian sudah benar atau belum. Yang penting kalian paham dulu cara menuliskan urutan-urutannya. Misalnya kalian menuliskan tanggalnya dulu, terus salam pembukanya, urutan-urutan itu sudah benar, baru kan nanti kita cek secara grammar atau kata-kata bahasa Inggrisnya sudah tepat atau belum ya. Oh iya Mem, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Udah tulisannya paling banyak dari itu bentar.
Ya, jadi tuliskan tanggalnya dulu. Tanggal dulu. Iya. Tuliskan bahasa Indonesia dulu, tidak apa-apa. Tanggal, terus salam pembukanya dulu. Bagaimana salam pembukanya? Ya. Oke. Bagaimana? Sudah bisa menuliskannya? Ya, coba tuliskan dulu berdasarkan isinya tadi ya, struktur kerangka teksnya tadi, tanggal, terus kepada siapa mau nulis, kepada orang tua atau kepada teman, kepada saudara misalnya. Nah, coba pakai dear di atas, nah ya, dear, misalnya my mom misalnya kan. Ya, apalagi kira-kira berdasarkan itu tadi ya, catatannya tadi ya, paham ya? Oke. Ya. Ya. Terus kelurahannya apa? Ya, karena kalau yang itu kan dia pakai alamat luar negeri. Ya, kelurahan RT tidak pakai. Nggak pakai. Kelurahan apa dia? Oke. Oke. Nah, Yang di sini nama? kalau penulisannya hari ini. Oke, sudah selesai anak-anak? Kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan hasil tulisan kalian atau personal letter yang sudah kalian buat, dan minta tolong satu kelompok untuk mempresentasikan personal letter yang sudah dibuat kelompoknya. Untuk kelompok Yudi, silakan presentasi dulu di depan. Dua, tiga. Ya, silakan buka sini. Silakan kelompok Yudi untuk mempresentasikan hasil karya surat pribadinya. Contoh surat pribadi yang telah kami buat. Di sini ada tanggal, jalan, pemuka, jalan atau alamat, tanggal, isi pemuka. Di sini ada jalan, alamat, tanggal, Ya, nama pemuka, salam pembuka. salam pemuka, Terus ada nama orang yang dituju ya, nama orang yang tuju serta isi surat. dengan salam penutup. Iya, dan ada tantangan. Jangan lupa ditantangani ya. Dan ada tanda tangan. Ya, terima kasih untuk kelompok Yudi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Give applause. Oke, jadi kita sudah selesai mempelajari personal letter. Ya, kira-kira adakah kesulitan atau misalnya manfaat yang kalian dapatkan setelah mempelajari personal letter? Ya, silakan Putri. Manfaat yang saya dapatkan dalam pembahasan personal letter, saya bisa memahami bagaimana langkah-langkah membuat surat pribadi. Ya, sudah tahu ya langkah-langkahnya apa saja dari menuliskan tanggal, alamat sampai ke tanda tangan atau penutup surat ya. Dan berikutnya untuk kesulitan, adakah kesulitan yang kalian temui pada saat mempelajari personal letter? Saya Mem. Ya, silakan. Kesulitannya adalah pada saat mempelajari translate-nya. Ya, pada saat kalian mentranslate bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris ya. Kenapa kesulitan? Karena masih sedikit kosakatanya. Kalian masih paham sedikit ya, kosakatanya masih sedikit yang kalian miliki untuk bisa menuliskan surat pribadi. Terima kasih ya. Oke, karena kita sudah selesai mempelajari ini, kesimpulannya apa ya dari mempelajari tentang personal letter ini?
itu fungsinya, terus ciri-cirinya bagaimana bedanya dengan surat resmi ya, dan lain-lain. Ada yang bisa? Saya, Mem. Oke, silakan. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini yang berjudul personal letter, yaitu surat pribadi, berbeda dengan surat resmi. Surat pribadi ialah berisi pengalaman pribadi kita, Ya, kan? sedangkan surat resmi yang ada kop suratnya. Ya, isinya juga hal-hal Isinya. resmi ya. Terus perbedaannya apa lagi dengan surat resmi? Dan dalam surat pribadi juga kita dapat menggunakan dua tenses, yaitu simple present tense dan simple past tense. Ya, jadi bisa menggunakan dua tensi sekaligus ya, walaupun di situ jenis teksnya satu ya, karena bisa menceritakan pengalaman pribadi yang sudah lewat waktunya atau kegiatan rutinitas. Jadi bisa menggunakan simple present tense. Oke, terima kasih Bayu, terima kasih banyak ya. Oke, baiklah anak-anak, karena kita sudah waktunya sudah habis, maka kami ingatkan untuk mengerjakan tugas latihan kalian secara mandiri di rumah. Ada 3 KPD ya, tentang personal letter, dan materi selanjutnya kalian akan mempelajari tentang descriptive text ya. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.